Tahun 2022 kemarin ada 1 juta PHK. Kalau 1 orang menanggung 4 orang, artinya ada 4 juta pengangguran baru. Sementara data perkawinan kita di tahun 2022 ada 2 juta perkawinan. Masih berantakan perkawinannya. Begitu kawin, pasangannya di PHK, bubar perkawinan. It's logiknya begitu. Pada waktu itu Pak Jokowi bilang, kita gembira karena masih ada orang yang kawin, 2 juta orang kawin, ada 4 juta bayi yang akan dilahirkan, itu bonus demografi. Di mana ada bonus demografi, orang melahirkan dalam kesulitan ekonomi, bayi itu pasti sengsara. Selamat datang Pak Gadot, langsung naik ke panggung. Ya. Ya, sebelum dilanjutkan Mas Rocky, kita ucapkan selamat datang kepada Bapak kita, Pak Gadot Nurmantio. Nanti akan mengisi sesi setelah ini. Lanjut. Oke. Saya lanjut ya. Saya bilang tadi, ini momentum mengisi otak. Nanti momentum untuk cari suara, denger aja dulu. Saya terangkan tadi soal keadaan di dalam negeri dan kecemasan kita membayangkan masa depan. Kecemasan membayangkan masa depan. Kemarin saya bicara dengan seorang anak muda dari Papua. Saya tahu kalian mengalami kesulitan kan? Yaitu kesulitan untuk merdeka. Begitu wacana yang berkembang di Papua sekarang. Bagi mereka, kesulitan terakhir bangsa itu yang adalah sahabat kita. Kesulitan untuk merdeka. Jadi bayangkan, ucapan pemisahan diri, secesionism, tumbuh di mana-mana. Kalau Papua kita udah tahu dari 20 tahun lalu. Bupati Meranti juga mau merdeka. Bupati Halmahera juga kasih sinyal begitu. Karena kesel, kata Pak Jokowi, Ternate Utara melebihi pertumbuhan ekonomi seluruh dunia, tumbuh 23%. Bupati itu bilang, ini orang bodoh apa yang ngomong begitu? Karena dia ngomong tentang agregat, padahal yang numbuh cuma 4 orang yang menguasai nikel batu bara di situ. Jadi presiden selalu mengambil data makro yang sifatnya agregatif tanpa melihat disparitas. Disparitasnya tadi ditunjukkan oleh Kusnul. Jadi kita ada di dalam pembohongan statistik. Itu yang terjadi di kita. Semua ini mau kita katakan supaya diberitakan pada rakyat bahwa penipuan negara terhadap rakyat sangat sistematis. Sekarang kita kaitkan tadi pembicaraan tentang Papua yang punya memori yang lain tentang otonomi itu. Kalau kita deteksi, ada diplomasi di Indo-Pasifik. Panglima Gabungan Amerika, Menteri Luar Negeri bolak-balik. Hampir di Singapura,
nyisir ke Melanesia, turun ke Solomon, pergi ke New Zealand, berhenti di Australia, naik ke Jepang untuk mengkanvassing siapa yang proksi Amerika, siapa yang proksi Cina. Jadi 2024 nanti ketegangan politik Indonesia akan tumbuh bersamaan dengan ketegangan politik di Indo-Pasifik yang jarang dibicarakan orang. Australia kemarin menurunkan semua CCTV di seluruh negeri itu buatan Cina. Australia mencopot semua CCTV buatan Cina karena diteliti bahwa di situ disimpan chips intelijen. Di kita di sini mainan anak-anak itu bahkan ada di bawah meja ketua-ketua partai. Dengan energi 0,0002 watt dari mainan itu diupload informasi. Jadi negeri ini rentan dipermainkan oleh transaksi proksi politik global. Nah, sekali lagi, kalau kita balik pada apa sebetulnya yang diniatkan oleh Partai Umat, yaitu kebersihan politik. Dan figurisasi itu ada pada Pak Amin. Kalau partai ini berbau busuk, korup, nggak mungkin saya datang. Kalau partai ini wirawiri di koalisi, pasti saya semprot. Koalisi yang dari awal dimaksudkan untuk membelah rakyat. Hari ini koalisi, besok konferensi pers untuk membentuk koalisi baru. Apain coba? Jadi keteguhan sebuah partai adalah dia tahu identitas dia, dan dia tahu misinya, dan dia tahu arahnya, dan dia tahu timingnya. Saya tahu teman-teman di sini datang dari tradisi akademis. Basisnya Muhammadiyah. Saya udah kasih kuliah kira-kira separuh Universitas Muhammadiyah. Yang 180 universitas itu. Bagian besar sudah datang di situ. Itu yang namanya captive market politik, yaitu the intellectual. Era itu yang kita tunggu. Dan kalau Muhammadiyah berhenti berpikir, IQ bangsa ini jatuh. Drop. Saya mau terangkan ini sebagai potensi kita untuk mengkader negeri ini dengan kekuatan intelek. Muhammadiyah punya rumah sakit. Kalau separuh dari dokter Muhammadiyah berhenti beroperasi, bekerja, infeksi naik 20%. Ya faktanya begitu. Muhammadiyah diajarkan tertib akuntansi. Saya mau katakan, saya mau hubungkan itu dengan kenapa orang melihat Partai Umat itu partai yang berpikir, partai yang tertib profesionalnya. Itu yang mesti dimajukan sebagai tema untuk mengatasi kedunguan yang diucapkan oleh istana sebagai politik identitas. Itu dasarnya kan. Kalau pengurus Partai Muhammadiyah, IQ-nya saya kumpulkan, saya tukar tambah dengan IQ di DPR, di Senayan, masih ada kembalian ke sini. Jadi saya kunci aja bahwa kita sedang menghidupkan politik yang basisnya adalah pikiran. Karena itu yang tidak ada selama 7 tahun ini.
politik yang basisnya adalah pikiran. Dan saya percaya bahwa kecerdikan dan kecerdasan Partai Umat akan menggemparkan politik di 2024. Yang kali itu sekali lagi, lakukan konsolidasi dan koalisi akal sehat terutama dari teman-teman yang muda. Ucapkan sekali lagi bahwa yang muda yang berumat. Ulang, yang muda yang berumat. Yang muda. Yang kedua, tanpa umat, republik tamat. Tanpa umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.